Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Priyanto, dosen program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya tergabung dalam Laboratorium Ekonomi Pertanian. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, saya aktif dalam pembimbingan dan pengajaran. Saya berperan sebagai pembimbing akademik atau dosen wali, yang mana saya mendampingi mahasiswa dalam merencanakan perkuliahan, memberikan motivasi, dan membantu menyelesaikan kendala akademik. Sejak tahun 2022 hingga 2025, saya memiliki total 28 mahasiswa wali. Saya juga terlibat dalam pembimbingan mahasiswa MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada berbagai skema seperti MBKM Membangun Desa, MBKM Industri, MBKM Asistensi Mengajar, dan MBKM Riset. Saya mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan, mengasah keterampilan dalam dunia kerja, memperluas jejaring akademik dan jejaring profesional. Sebanyak 17 mahasiswa MBKM yang telah saya bimbing hingga menyelesaikan program dalam satu semester. Dalam bimbingan skripsi, saya mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar akademik, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah di masyarakat. Saya telah berhasil meluluskan 12 mahasiswa skripsi sebagai pembimbing utama, di mana 83,3% topik mereka berkaitan dengan bidang ilmu pertanian seperti ekonomi perubahan iklim, alih fungsi lahan, ketahanan pangan, ekonomi produksi pertanian, dan lain sebagainya. Dalam pengujian mahasiswa, saya berusaha memberikan evaluasi yang objektif dan konstruktif pada sidang komisi atau seminar proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi. Sementara itu, dalam pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah di lingkungan program studi agribisnis, antara lain Matematika 2 SKS, Statistika 3 SKS, Ekonomi Mikro 2 SKS, Metode Kuantitatif 1 3 SKS, Ekonomi Produksi Pertanian 2 SKS, dan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2 SKS. Khusus pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, saya menyampaikan materi yang relevan dengan tantangan global saat ini, seperti ekonomi lingkungan dan ekonomi sumber daya alam, ekonomi dan sains perubahan iklim global, kegagalan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, ekonomi kualitas dan perlindungan lingkungan, dan valuasi ekonomi sumber daya alam, khususnya lahan dan ekosistem hutan mangrove. Materi tersebut kami sajikan dengan metode ceramah plus, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, pendekatan inquiry, serta dilengkapi dengan tes dan penugasan. Tujuannya agar mahasiswa menerima pengetahuan secara aktif dan mampu mengolah, mengkritisi, serta memecahkan permasalahan di lapangan dalam bidang sosial ekonomi pertanian. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin kami wujudkan yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan agribisnis baik secara mandiri maupun melalui kerjasama tim. Kedua, menguasai pengetahuan dalam bidang ekonomi, manajemen, komunikasi, sosiologi, serta aspek teknis pertanian dan pengolahan hasil pertanian, sehingga mahasiswa mampu menguasai konsep agribisnis secara profesional. Yang ketiga, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di bidang agribisnis, khususnya pada konteks lahan kering dan pesisir, berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Capaian tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mencakup 6 aspek. Pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin, serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian. Dan yang keenam, menguasai pengetahuan khusus yang meliputi ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sosiologi, aspek teknis pertanian, dan pengolahan hasil pertanian. Kemudian, CPMK tersebut diturunkan kembali menjadi sub-CPMK, yang mana kami berharap mahasiswa dapat menguasai konsep ekonomi lingkungan, kajian fenomena ekonomi sumber daya alam, analisis isu perubahan iklim global, evaluasi kegagalan pemerintah, dan analisis ekonomi kualitas dan perlindungan lingkungan, dan yang terakhir adalah valuasi ekonomi sumber daya alam dan ekosistem hutan mangrove.
Untuk mencapai itu semua, kami menggunakan beragam strategi evaluasi seperti diskusi, presentasi, kuis, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat semua ya? Yang di sini juga ya? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar dan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Yang mana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar terkait ini ya, ada fenomena yang berkaitan dengan ekonomi lingkungan, dasar-dasarnya sudah kita pelajari, kemudian ada juga fenomena yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam, itu juga sudah kita pelajari. Hari ini yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan fenomena iklim global. Sudah pernah sering mendengar ya terkait iklim, perubahan iklim, pasti kalian sudah pernah mendengar terkait itu. Kalau berbicara terkait fenomena iklim global, kata kunci yang seperti yang sudah kalian tadi setujui ya, sudah sering mendengar terkait iklim, pasti ada kaitannya dengan sains perubahan iklim atau sains iklim. Sebetulnya iklim itu apa? Sekarang saya mau bertanya, sebelum masuk kepada pengertian iklim dan perubahan iklim, saya mau bertanya, di antara kedua pernyataan ini, mana yang benar? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Saya, Pak. Oke, Arista. Kalau cuaca itu kondisi atmosfer yang jangka pendek ini berupa kayak dapat diukur dalam jam atau hari. Nah, kalau iklim itu dalam jangka panjang yang biasanya itu tahunan. Oke, berarti di antara kedua pernyataan ini yang benar yang mana? Apakah cuaca sama dengan iklim atau cuaca berbeda dengan iklim? Cuaca berbeda dengan iklim. Oke. Betul seperti yang disampaikan oleh Arista tadi bahwa cuaca dan iklim itu sebetulnya berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau cuaca itu bisa kita sederhanakan. Cuaca itu adalah kondisi yang dia lebih pendek. Biasanya kondisi indikator cuaca yang dia lebih pendek. Misalnya satuan detik, satuan menit, satuan hari, satuan bulan itu disebut sebagai cuaca. Sementara iklim itu perhitungannya sudah jauh lebih lama dibandingkan dengan cuaca. Biasanya selama 30 tahun atau selama 15 tahun bergantung dari referensi yang kalian baca. Oke, dan oleh karena itu, ketika kalian misalnya nanti tertarik dengan penelitian perubahan iklim ya, misalnya ya, kalian jangan menyatakan kalau misal data kalian itu hanya 2 tahun, 3 tahun, itu sebetulnya tidak bisa dikatakan kalian bisa menangkap fenomena perubahan iklim di situ. Karena iklim, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu hitungannya harus lama, 30 tahun atau 15 tahun. Kalau misal kalian hanya menggunakan 1 tahun, 2 tahun, itu tidak bisa dikatakan sebagai perubahan iklim. Itu baru perhitungan cuaca saja. Nah itu, sehingga dapat dikatakan cuaca ini itu terdiri dari perubahan jangka pendek di sini, menit hingga bulan. Sementara iklim itu gambaran pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Dan yang perlu kalian perhatikan, pernah mendengar terkait istilah El Nino dan La Nina tidak? Tahu ya? Pernah mendengar pasti ya? El Nino dan La Nina itu bukan dampak dari perubahan iklim. Itu bukan dampak dari perubahan iklim. El Nino dan La Nina itu merupakan fenomena alami yang memang sudah natural, itu terjadi El Nino dan La Nina. Saya jelaskan apa perbedaan El Nino dan La Nina dan kenapa dia bukan dampak dari perubahan iklim. El Nino itu artinya anak laki-laki. El Nino dan La Nina ini pertama kali ditemukan oleh istilah yang pertama kali disebutkan oleh nelayan di Amerika Selatan, di Peru dan Ekuador pada abad ke-19. Kemudian dia disepakati secara global El Nino dan La Nina. El Nino ini adalah anak laki-laki dan La Nina ini adalah anak perempuan. Perbedaannya di mana? Kalau El Nino itu adalah fenomena di mana fenomena iklim ini terjadi di Samudra Pasifik. El Nino itu terjadi ketika di Samudra Pasifik ini terjadi peningkatan suhu
peningkatan suhu. Karena terjadi peningkatan suhu, otomatis evaporasi atau penguapan itu menjadi lebih tinggi, menyebabkan hujan itu menjadi meningkat di daerah sini. Apa dampaknya? Apa dampaknya terhadap Indonesia? Dampak terhadap Indonesia, hujan berkurang dan terjadi kekeringan. Itu kalau El Nino. Sementara La Nina itu kebalikannya. Di Samudra Pasifik, itu suhu muka air laut terjadi penurunan, menyebabkan hujan itu menurun di daerah ini, di Samudra Pasifik ini. Apa dampaknya terhadap Indonesia? Di Indonesia terjadi hujan lebat. Karena di sini tidak ada hujan, di sini terjadi hujan lebat. Kalau El Nino, di sini itu terjadi hujan dan di sini tidak terjadi hujan, menyebabkan terjadinya kekeringan. Jadi pernyataan bahwa El Nino dan La Nina itu disebabkan oleh perubahan iklim, itu keliru. El Nino dan La Nina itu terjadi memang sudah secara alami dan itu sejak dahulu sudah terjadi El Nino dan La Nina itu. Tapi kalau misal kalian menyatakan El Nino dan La Nina semakin buruk atau semakin parah dampaknya akibat perubahan iklim, itu pernyataan yang betul. Karena perubahan iklim menyebabkan El Nino dan La Nina ini menjadi kerusakannya itu menjadi lebih parah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau misal kalian pernyataannya seperti itu baru betul. Oke. Dan ini adalah indikator-indikator iklim. Ada cuaca, suhu rata-rata, suhu minimal, dan suhu maksimal. Biasanya indikator cuaca itu sama dengan indikator iklim. Dan setiap bidang keilmuan itu pasti berbeda-beda indikatornya. Kalau pertanian, itu kurang lebih indikator yang sering digunakan adalah curah hujan, suhu, kecepatan angin, kelembaban udara, lama penyinaran, kemudian hari hujan. Itu indikator yang sering digunakan dalam sektor pertanian. Oke, di sini ada data yang diambil dari tahun 1901 sampai 2020 yang diperoleh dari Climate Knowledge Portal dari World Bank. Ada curah hujan, suhu rata-rata, suhu minimal, dan suhu maksimal. Dari keempat grafik ini, apa kesimpulannya? Ada yang mau berpendapat kesimpulan dari 4 grafik ini? Saya Pak, dari keempat grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada penurunan tetapi itu cenderung naik terus Pak dari tahun 1901 sampai 2020. Oke, tepat sekali bahwa ini kecenderungannya terjadi peningkatan di antara keempat indikator iklim ini. Curah hujan, mungkin kalian melihat seperti terjadi istilah fluktuasi ya. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini bukan fluktuasinya. Karena seperti yang sering kali saya jelaskan, fluktuasi itu yang memang sudah pasti akan terjadi. Seluruh variabel, seluruh indikator itu pasti akan selalu terjadi fluktuasi. Tapi yang perlu diperhatikan itu bukan fluktuasinya. Yang perlu diperhatikan itu adalah trennya. Oke. Pada slide selanjutnya di sini ada terkait indikator perubahan iklim. Indikator perubahan iklim pada grafik ini ada curah hujan, satuannya milimeter, kemudian ada suhu rata-rata, satuannya derajat, ada suhu minimal dan suhu maksimal. Ini merupakan data di Indonesia yang diambil dari tahun 1901 sampai 2020. Sumbernya adalah Climate Knowledge Portal atau World Bank. Dan oke, dari keempat grafik ini saya minta satu mahasiswa yang mau memberikan pendapat, memberikan kesimpulan terhadap 4 grafik ini. Saya Pak, dari keempat grafik tersebut dapat dilihat Pak, kecenderungannya itu cenderung menaik terus dari tahun 1901 sampai 2020. Jadi trennya itu terus meningkat, meskipun ada penurunan tetapi trennya itu terus meningkat Pak. Oke, baik. Jawaban yang bagus. Betul apa yang disampaikan oleh Esta, bahwa yang perlu kita lihat di sini bukan fluktuasinya. Mungkin yang menarik di sini sebetulnya bagi kalian mungkin fluktuasinya ya. Tapi bukan itu yang harus dibahas. Yang perlu dibahas itu adalah trennya. Trennya ini bisa kalian pelajari, itu menggunakan Microsoft Excel, itu ada fitur untuk menampilkan tren ini. Sekali lagi bukan fluktuasinya. Fluktuasi itu sudah pasti akan terjadi. Setiap indikator, setiap variabel pasti akan terjadi fluktuasi. Yang perlu dilihat itu adalah trennya. Apakah trennya meningkat atau trennya menurun. Dan untuk curah hujan
curah hujan ini mungkin kalau misal kalian melihat grafiknya, melihat garis ini, sepertinya tidak ada kecenderungan untuk meningkat atau menurun. Karena sepertinya lurus ya, sepertinya horizontal. Bagaimana cara melihatnya kalau seperti itu? Cara melihatnya adalah di Excel itu juga sudah ada fitur untuk menampilkan garis tren. Tren lainnya ada fitur untuk menampilkannya. Sehingga ini bisa ditampilkan garis ini apakah cenderung meningkat atau menurun. Cara kita tahu meningkat atau menurunnya, kalau misal fungsinya sudah muncul, kalian lihat koefisien dari variabelnya. Ini kan koefisien variabelnya positif ya. Kalau misal kalian lihat, ini koefisien variabelnya positif ya, 0,4803. Artinya, kalau misal positif, tren dari grafik ini itu cenderung meningkat. Kalau misal yang suhu rata-rata, itu sudah pasti meningkat. Dengan kasat mata saja kita sudah bisa melihat kalau itu terjadi peningkatan. Peningkatan garis kecenderungan. Termasuk suhu minimal dan suhu maksimal juga cenderung meningkat. Oke. Untuk istilah lain dalam sains iklim, saya kira kalian sering mendengar ya, ada istilah rumah kaca, gas rumah kaca, kemudian ada efek rumah kaca, dan ada pemanasan global. Dari istilah-istilah ini, saya kira kalian bisa mengilustrasikan sebetulnya. Kalau rumah kaca, kenapa dikatakan global warming? Apa kaitannya dengan pemanasan global? Kalau misal kalian cari video di YouTube pasti akan muncul. Bagaimana? Kenapa kalau misal terjadi pemanasan global itu disebabkan oleh apa? Dan pasti di video yang nanti kalian akan cari itu ada kaitannya dengan lapisan ozon. Kenapa kalau misal lapisan ozon semakin menipis? Kenapa berdampak terhadap pemanasan global? Itu di video itu pasti muncul. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, rumah kaca sudah pernah ya melihat rumah kaca ya. Saya kira di sana di lab terpadu itu kan ada rumah kaca. Ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Gas rumah kaca itu adalah gas yang sebagian besar itu dihasilkan oleh manusia. Contoh seperti gas metana, gas nitrogen oksida, karbon dioksida, uap air. Metana ini biasanya dihasilkan oleh kotoran ternak, itu menghasilkan metana. Oleh karena itu peternakan juga menjadi salah satu yang menyumbang emisi gas rumah kaca sebetulnya. Kemudian dia akan memberikan dampak terhadap rumah kaca di dalamnya. Akan memberikan dampak terhadap rumah kaca di dalamnya. Oleh karena itu disebut sebagai efek rumah kaca. Yang mana efek rumah kaca ini definisinya proses alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer memerangkap panas matahari. Itu efek gas rumah kaca. Dan pemanasan global itu peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Sehingga apa kaitan antara efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim? Semua itu bermula dari gas rumah kaca terlebih dahulu. Gas rumah kaca itu memberikan dampak terhadap efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca terjadi peningkatan gas rumah kaca di situ. Karena terjadi peningkatan gas rumah kaca berdampak pada kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi itu merupakan definisi dari pemanasan global. Karena suhu bumi yang meningkat, karena terjadi kenaikan suhu bumi itu berdampak pada perubahan iklim. Perubahan iklim yaitu perubahan pola cuaca dan dampak lingkungan lainnya. Jadi urutannya adalah itu. Dimulai dari gas rumah kaca terlebih dahulu, kemudian gas rumah kaca itu membuat efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu berdampak pada pemanasan global. Pemanasan global kemudian berakibat pada perubahan iklim. Jadi pemanasan global dan perubahan iklim itu berbeda. Perbedaannya adalah ini, dimulai dari pemanasan global terlebih dahulu. Oke. Dan apa dampak perubahan iklim itu terhadap perekonomian? Banyak sekali penelitian, kalau misal kalian cari ya, terkait dampak perubahan iklim terhadap produktivitas, terhadap pendapatan, terhadap kemiskinan, pasti akan muncul banyak sekali penelitian terkait itu. Yang mana, kalau misal kita mengacu pada produktivitas komoditas-komoditas pertanian, untuk komoditas padi, proyeksi, yang dimaksud proyeksi ini semacam apa ya, ramalan di tahun selanjutnya. Tapi ramalan yang dimaksud di sini melalui pengujian statistik, ada uji statistiknya, itu disebut proyeksi. Proyeksi kemungkinan penundaan musim hujan selama 30 hari itu mengalami peningkatan dari 9% sampai 18% saat ini.
itu menjadi 30% sampai 40% di tahun 2050. Sehingga penundaannya itu menjadi semakin tidak bisa terbaca ya. Saat ini saja penundaan musim hujan, sekarang saja kan sebetulnya masih masuk dalam musim panas ya, musim kemarau, tapi sudah ada hujan. Nah, itu penundaan musim hujan itu atau musim hujan yang semakin maju itu semakin menjadi tidak menentu di tahun 2050. Kemudian ada sumber lain yang menyatakan bahwa peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu dapat mengurangi produksi padi nasional sebesar 10% sampai 25%. Dan itu tidak hanya berdampak pada komoditas padi saja. Ini kalau misalnya kalian lihat ada dampaknya terhadap komoditas jagung, dampak terhadap komoditas kentang, ada juga yang berdampak pada komoditas singkong. Silakan nanti kalian bisa mempelajari sendiri. Mengingat dampak perubahan iklim yang begitu signifikan terhadap komoditas pertanian, terus apa yang harus dilakukan oleh petani? Yang harus dilakukan oleh petani yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Apa perbedaan mitigasi dan adaptasi? Mitigasi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh petani berupa tindakan preventif atau pencegahan. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah supaya perubahan iklim itu tidak menjadi semakin parah, supaya suhu itu bisa meskipun meningkat tapi tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Itu namanya adalah mitigasi. Sementara adaptasi itu mungkin kita ibaratkan sebagai manusia yang berpasrah, tapi pasrahnya itu terhadap kondisi iklim yang memang sudah pasti terjadi. Hanya saja kita melalui usahanya itu dalam bentuk adaptasi. Perubahan iklim ini sudah terjadi, tapi tidak mungkin kita itu 100% berpasrah terhadap perubahan iklim itu. Harus ada yang namanya adaptasi. Dan adaptasi, ada teori terkait adaptasi perubahan iklim, yang mana adaptasi itu sifatnya adalah iterasi atau berulang. Dimulai dari sinyal detection terlebih dahulu. Sinyal detection itu petani akan melalui insting mereka, ini kok sepertinya suhu semakin meningkat, itu masuk dalam sinyal detection. Masuk ke dalam evaluation ini, petani tidak hanya menangkap fenomena terjadi peningkatan suhu, tapi dia juga mengamati, kok semakin kesini produktivitas pertanian saya kok semakin menurun. Sudah ada muncul angka di situ, sudah muncul dampak terhadap fenomena perubahan iklim itu, fenomena peningkatan suhu itu. Itu masuk ke dalam tahap evaluasi. Masuk ke dalam tahap decision and response, ini petani sudah mulai beradaptasi atau melakukan mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tadi. Kemudian masuk ke tahap feedback. Tahap feedback ini melalui proses yang pengujian dan tidak mengandalkan petani saja, tapi juga peneliti, ada instansi terkait, melakukan evaluasi, melakukan penilaian terhadap apakah adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh petani itu sudah betul-betul berdampak, memberikan dampak positif, mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim atau tidak. Kalau misal tidak, maka kembali lagi kepada sinyal detection. Masuk lagi ke evaluation lagi, masuk ke adaptasi lagi. Adaptasi kedua yang dilakukan oleh petani itu dinilai lagi apakah dia memberikan dampak positif atau malah justru sama saja seperti sebelumnya. Kalau misal masih memberikan dampak negatif, maka itu masuk ke dalam sinyal detection lagi. Itu yang dimaksud iterasi dari adaptasi perubahan iklim. Oke, ini adalah adaptasi perubahan iklim yang biasa dilakukan oleh petani dari referensinya Aldrian tahun 2011. Dan ini adalah varietas-varietas yang mungkin bisa kalian baca, varietas dari setiap komoditas yang tergolong, mana varietas yang dia tahan kekeringan, mana yang tahan terhadap genangan, mana yang tahan terhadap hama penyakit, mana yang dia batangnya kuat untuk menghindari dampak negatif dari kecepatan angin. Itu ada di sini. Oke, saya minta membentuk kelompok ya, terdiri dari 3 kelompok. Ini saya kira sudah membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini jadi kelompok 3 ya. Saya minta kalian untuk mencari artikel internasional, dan nanti dipaparkan, dijelaskan di kelas ini ya, adaptasi apa yang dilakukan oleh petani-petani di luar negeri. Begitu ya.
Baik, sudah diskusinya? Sudah, Pak. Oke, saya minta satu kelompok, mungkin dimulai dari kelompok Ririn terlebih dahulu ya. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Bapak. Ya. Untuk artikel yang telah kami cari, itu kami mendapatkan dari judulnya Adaptation to Climate Change and Its Impacts on Food Productivity and Crop Income, di mana itu penulisnya ada Muhammad Abid et al. Di dalam jurnal tersebut itu menjelaskan bahwasanya data itu diperoleh dari 442 petani melalui wawancara terstruktur dan dianalisis dengan regresi, logistik, dan propensity score matching. Nah, Oke, baik, terima kasih kepada kelompoknya Ririn, bagus sekali. Saya minta satu kelompok lagi, mungkin kelompoknya Regita ya. Ya Pak, di sini kelompok kami itu mendapatkan jurnal yang berjudul Climate Change, Sustainability and Adaptation Among Farmer Practicing Shifting Agriculture in the Indian Himalaya. Nah, di sini itu membahas mengenai kerentanan dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana dalam jurnal tersebut itu menekankan bahwa pentingnya diversifikasi pertanian, agroforestry, dan pengelolaan lahan beras untuk menjaga ekologi sekaligus meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan mata pencaharian petani di daerah gunung. Oke, bagus. Baik, terima kasih kepada semuanya dari diskusi tadi. Kalian sudah tahu ya terkait adaptasi perubahan iklim, dan itu menjadi tugas bagi kalian ya untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian kan sudah dapat tadi adaptasinya apa saja. Ini nanti dikaitkan dengan analisis yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu analisis cost benefit namanya. Silakan, apakah bisa, silakan kalian hitung biaya dan manfaat yang akan didapatkan oleh petani jika di suatu daerah menerapkan adaptasi tersebut. Dan analisis, kemudian di situ nanti akan ditulis ringkas hasil analisisnya dalam 1-2 halaman, kemudian nanti dipresentasikan dalam waktu 5-7 menit minggu depan. Oke, baik, saya kira itu untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pengajar, saya meyakini bahwa kelas adalah ruang untuk melahirkan generasi emas. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya melakukan perbaikan terhadap proses dan metode pembelajaran agar lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Bagi saya, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai, penguatan karakter, dan membangun daya kritis mahasiswa. Demikianlah pernyataan diri saya dalam PDD UKTPT. Saya percaya bahwa menjadi dosen bukan hanya sebuah profesi, melainkan panggilan untuk mendidik, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Melalui pengajaran yang bermanfaat, penelitian yang berkualitas, serta pengabdian yang berdampak, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak pernyataan diri saya. Semoga yang saya sampaikan dapat menggambarkan komitmen dan dedikasi saya sebagai seorang dosen. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.